Ingin membuat microsite kamu sendiri? Pas banget. Kali ini kita akan membuat microsite sendiri menggunakan Tailwind, sedikit vanilla JavaScript, dengan menggunakan data dari Google Sheet. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan membuat sebuah microsite. Pada dasarnya microsite ini mungkin sebuah website yang berisi bookmark link. Mungkin itu link mengarah ke affiliate sebuah e-commerce, atau mungkin sebuah video YouTube mungkin, atau mungkin ke website lain seperti itu. Nah, di sini saya udah punya sebuah desain yang menggunakan Figma, dan teman-teman bisa lihat di sini saya sebagai contoh saja sebuah page yang nantinya mungkin website saya .my.id/domion misalnya gitu ya, URL-nya nanti. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada profile pictures, kemudian ada title-nya, kemudian ada button link-nya, dan di bawahnya akan ada banyak sosial media. Nah, sebelum kita mulai, di sini asumsinya teman-teman telah memahami basic dari CSS, dan nantinya kita akan menggunakan framework yang biasa kita pakai, yaitu Tailwind, kemudian sedikit penggunaan JavaScript. Nah, nanti kita akan menggunakan Google Sheet API. Di sini asumsinya juga teman-teman udah memahami apa itu Application Programming Interface ya. Nah, langsung saja kita mulai. Mungkin kita buka dulu halaman tailwind.css, dan kita bisa lihat di sini, kita klik Get Started. Nah, di sini ada dokumentasinya sangat lengkap, dan pada dasarnya ya seperti biasa CSS-nya akan kita gunakan dalam bentuk ya seperti kelas-kelas gitu ya. Pada dasarnya kelas itu adalah properti CSS yang seperti biasa kita gunakan. Nah, mungkin langsung saja ya. Oke, saya akan buat working directory. Ini contohnya saya akan buat di desktop. Kemudian saya buat folder namanya microsite. Masuk ke folder tersebut, microsite. Kemudian kita buka menggunakan code editor Visual Studio Code yang biasa kita gunakan. Oke, sudah ya. Nah, di sini terlihat kosong. Kembali ke terminal. Kita jalankan perintah atau command. Ini Tailwind mensyaratkan menggunakan Node Package Manager, dan artinya teman-teman juga seharusnya sudah menginstal Node Package Manager. Oke, kita install ya Tailwind-nya di folder microsite tadi. Kalau kita lihat di sini udah ada buat package.json, kemudian kita npx Tailwind CSS, npx ya, Tailwind CSS ini. Tujuannya dia membuat konfigurasi dari Tailwind config. Nah, teman-teman bisa lihat dia akan terbuat Tailwind config. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah source input CSS. Ini bukan library dari Tailwind CSS-nya. Kita buat folder di sini, namanya src, artinya mungkin source ya, singkatan dari source. Kemudian kita buat file dengan nama input.css. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan nama yang lain. Nah, oke, udah ya. Nah, sekarang kita masukkan ini, kita import Tailwind CSS-nya berupa base komponen dan utilities-nya kita import. Save. Oke. Nah, sekarang kita coba menggunakan perintah npx untuk mengenerate CSS dari Tailwind-nya ya. Di sini kita bisa lihat dari command ini npx, kemudian Tailwind, perintah Tailwind CSS, kemudian -i, kemudian itu input, kemudian -o itu berupa outputnya, folder outputnya. Kalau kita coba, kita jalankan perintahnya. Bentar ya. Nah, dia akan membuat sebuah
input disk outputnya di sini. Nah, ini ya disk. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di sini muncul error. The content option Tailwind CSS configuration is missing or empty. Oke, mungkin sebelum masuk itu kita buat sebuah file dulu. Ini lanjutannya kita buat file index HTML gitu ya. Oke, kita buat di sini saja, di luar saja. Nama filenya filenya ya, index.html. Kemudian kita tutup saja biar kelihatan semuanya. HTML 5. Kita kasih nama di sini microsite domain. Oke, kemudian jangan lupa kita tambahkan linknya ya. Oke, outputnya berupa di disk. Oke, nah di sini udah terbuat file apa namanya, HTML-nya. Nah, sekarang sini saya akan mencoba membuat sebuah tag H1, misalnya hello world, dan ini backgroundnya harusnya misalnya bg red 500. Kita lihat, dan kita akan coba menggunakan live server. Nah, sini teman-teman bisa install live server melalui extension, cari aja live server. Nah, di sini saya udah menginstal live server. Kita coba ya, with live server, atau ada common L atau common O. Mungkin lebih gampang gitu aja ya. Oke, cuman problemnya di sini dia belum ini. Jadi ketika kita jalankan perintahnya, seharusnya secara background kita kasih tadi warna merah ya, tapi nggak berubah. Nah, ini kita perlu kembali lagi ke pengaturannya, konfigurasi dari Tailwind-nya, dan kita belum menginput source dari project kita, folder project kita ya. Nah, di sini kita ini saja modul exportnya ya, kontennya. Kita kembali lagi ke Tailwind config dan kontennya biar rapi. Kontennya, source-nya adalah index.html. Kemudian source ininya adalah mungkin src. Oke, kita save ya. Kita lihat projectnya, karena belum dijalankan perintahnya, kita tambahkan perintah --watch, dia terus watching ya. Oke, kalau dilihat, teman-teman lihat warnanya udah berubah, berarti konfigurasi kita udah benar nih. Nah, mungkin kita langsung saja mulai project slicing-nya. Kita akan menerjemahkan ya, memindahkan dari yang berupa desain ke bentuk kode HTML dan CSS. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini bentuk tampilan desktop maupun tablet maupun mobilenya. Nanti ukurannya akan tetap sama, kira-kira sekitar 500 atau 600 pixel gitu ya. Nah, di sini kalau bisa dilihat teman-teman layout grid seperti ini. Nah, ini lebarnya akan sekitar 600 pixel. Nah, ini perlu kita atur supaya dia ketika desktop, ketika tablet ukurannya tetap sama. Matikan ini. Nah, kalau kita lihat dari konfigurasi Tailwind-nya sendiri, container itu ukuran desktopnya maksimal itu 1280, 24 untuk tablet, 768 untuk tablet, dan mobilenya di bawah 640 ya. Nah, kita perlu atur supaya ukurannya tetap sama di
di berbagai device. Nah, ini kita perlu masuk sini, konfigurasinya kayak seperti ini. Kita copy aja ya, biar ini. Kita buka Tailwind config, kemudian di bagian MI, di nama screen. Komen-komennya kita hapus saja. Oke, ini sebagai contoh nih, kita buat sebuah elemen, misalnya header ya, div container mx auto margin kanan kirinya auto. Nah, kita kasih tag tadi misalnya domain. Domain. Kalau kita lihat, dia kontainernya lebar ya, sangat lebar. Kalau kita inspect, sangat lebar kontainernya, 1536 sesuai dengan konfigurasi ini tadi. Oke, sekarang kita perlu atur agar tampilannya shrink menjadi 600 pixel. Kemudian kita buka code editornya, side by side lebih enak dilihat kiri ya. Ini sebelah kiri, kemudian ini sebelah kanan. Tutup. Oke, kita buka Tailwind config-nya. Dan ini kita buat semuanya jadi 600 pixel. Kita save. Dan harusnya otomatis dia akan berubah. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita kembali ke desain kita. Kita akan langsung buat. Yang pertama mungkin kita lihat backgroundnya di sini adalah warna abu-abu ya. Mungkin kita tes dulu menggunakan color dari bawaan Tailwind. Kalau di sini kita lihat dokumentasi, background color, ini macam-macam warnanya ya. Ada slate, ada stone, zinc, dan macam-macam. Kalau kita pengen menggunakan warna yang kita mau, kalau dari desain ini adalah hex colornya ada 221, kita perlu custom. Untuk membuat customnya, kita perlu kembali ke konfigurasi Tailwind tadi. Kita buka konfigurasinya. Konfigurasinya berada di extend, kemudian colors. Nah, kita mau warnanya kita kasih nama apa? Domain gray misalnya ya. Dan ini warnanya 2121. Oke, sekarang kita kembali ke objek intinya dan kita ubah warnanya jadi neon gray. Oke, teman-teman bisa lihat ya, udah berubah warnanya. Oke, di sini saya udah mengekspor semua aset-asetnya. Ada gambar, kemudian ada sosial medianya. Nah, ini nanti elemen yang akan kita buat, jadi kita tidak perlu kita ekspor. Hanya perlu gambar dan ininya. Oke, saya buka desktop. Kemudian ada aset di sini. Saya copy asetnya dan masukkan ke folder microsite. Source-nya kasih nama di sini misalnya img untuk image. Paste. Oke, sekarang sudah kembali ke project. Nah, pertama di sini karena udah kita buat header ya, jadi kita buat headingnya juga udah ada, tinggal gambar kemudian subtitlenya.
Misalnya di sini kita buat gambar namanya image, kemudian source-nya dari versi, kemudian image on Domion, alt-nya kita kasih nama Domion aja. Oke, kalau dilihat teman-teman, wah ini gede banget ya. Yang kita ubah, kita kecilkan menggunakan class width. Class width-nya misalnya sekitar 28. Press, oke. Teman-teman harus lihat, harusnya ukurannya pas ya. Kira-kira kalau kurang puas, mungkin bisa kita sedikit besarkan. 32. Oke, sekarang kita buat dia ke tengah. Kita buat dia berupa blok. Kemudian margin kanan kirinya auto. Oke, berubah ya, tengah dia. Dan ini kita perlu bikin rounded agar dia harusnya kotak jadi bulat. Roundednya full. Oke, jadi ya. Nah, sekarang kita buat title dan subtitlenya. Kita bungkus dulu. Ini Domion, kemudian di sini paragraf saja. Kita buat sesuai dengan desain, namanya robot influencer. Oke, kelas kita buat dia ke tengah, center. Oke, ini kelas harusnya berwarna putih, kemudian agak tebal ya, bukan agak tebal. Mungkin ukurannya agak kita gedein, misalnya text XL. Oke, ukuran cukup besar, mungkin kurang besar kita jadi 2XL. Oke, cukup ya. Dan ini teksnya mungkin agak sedikit tidak putih banget, tapi agak abu-abu gitu ya. Plus kita kasih warnanya teks, kemudian gray mungkin sekitar 300. Oke, ini cocok ya. Nah, sekarang ini kayaknya harus kita beri jarak. Gambarnya juga ada jarak. Ini kita beri jarak untuk teksnya, misalnya margin atas bawahnya M margin, Y itu vertikal, kalau X itu horizontalnya 6. Oke, cukup kayaknya. Kemudian kita perlu kasih semacam padding di headernya ya. Paddingnya agar agak berjarak dari atas biar nggak terlalu mentok ke atas. Paddingnya sekitar 6. Oke, ini cocok ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya, bagian dari bookmark linknya. Bookmark linknya kita buat section baru, namanya kita kasih nama section aja ya. Kemudian div, jangan lupa kontainernya x auto. Ntar kemudian di dalamnya baru kita buat misalnya di sini kita menggunakan hyperlink ya, hyperlink tapi blank. Ini nanti akan mengarah ke halaman tertentu. Ini aja dulu, takdirnya blank. Oke. Kemudian di dalamnya ada button misalnya, button, kemudian namanya di sini misalnya domain murah. Oke, biaran saja dulu ya. Oke, di sini kita bikin kelas backgroundnya
BG white misalnya, white, dan paddingnya adalah 4 misalnya, kemudian widthnya penuh, widthnya berubah. Oke, kita bikin blok. Oke, dan jangan lupa harusnya dia berada di tengah. X center. Oke, ke tengah. Kemudian harusnya roundednya kita buat pendek. Oke, sudutnya agak tumpul ya. Kalau lihat ini sangat rounded sekali, mungkin kita naikkan jadi LG. Oke, udah ya. Nah, sesuai dari desain itu harusnya di belakangnya itu ada neon glow gitu ya. Ketika di hover dia harusnya muncul semacam glowing di belakangnya dengan warna gradient merah dan biru cyan ya. Oke, sekarang kita coba. Kita buat dulu ya. Kita kasih nama div. Kemudian kelasnya gradiennya ya BG. Mungkin kita coba lihat dokumentasi untuk gradient color. Gradient, teman-teman bisa lihat buat gradient 2 warna atau 3 warna. Nah, contohnya 2 warna ya. Misalnya di sini BG gradient to right atau ke kanan, to right R aja, dari from misalnya warna merah red, kemudian ke warna cyan misalnya warnanya 900. Ini belum kelihatan ya, kasih geding biar ada objeknya, misalnya 8. Oke, warnanya terlalu gelap. Oke, sedikit terang ya. Oke, sekarang roundednya jangan lupa, roundednya adalah large. Gimana agar dia berada di belakang? Nah, itu kita perlu set backgroundnya yang glowingnya itu absolute, kemudian ininya buttonnya itu relatif. Keduanya kita perlu bungkus dulu. Div. Oke, ini kita buat relatif. Dan ini juga relatif, dan ini absolute. Press. Oke, dia harus ke belakang ya. Ini nggak kelihatan. Mungkin kita backgroundnya kita kasih blur biar kelihatan blurnya. Oke, ini paddingnya ini ya. Nggak kelihatan. Ini kita gedein sedikit ya. Kita scale deh. Nggak muncul. Mungkin kita coba kita hidden dulu. Kenapa dia nggak muncul? Oh, dia nggak ada ya. Oh, ini dia nih. Harusnya dia full ya.
Dan kita buat kembalikan. Paddingnya mungkin kita hilangkan ya. Jadi zero, kanan kirinya topnya 0. Oke, ini coba kita langin scale-nya dulu. Oke, glow-nya kelihatan ini ya. Sangat soft di belakangnya. Coba minus 0.5 biar agak lebih lebar luar bawah. Oke ya, lebih keluar glow-nya dan terlihat lebih soft. Atau mungkin 1. Oke, kalau kita naikin lagi harusnya jadi lebih lebar. Tuh, lebar ya. Terus bawah. Kalau lihat right button left. Kalau untuk kanan kirinya oke, nggak masalah. Coba kita matikan ini. Oke, width-nya matikan. Oke, udah aman ya. Oke, mungkin ini teksnya jangan terlalu gelap, warnanya sangat gelap ya. Ini kita kasih nama, dan kita kasih warna text gray 800 font semi bold. Oke ya, terlihat lebih soft. Nah, sekarang gimana caranya ketika di hover glow-nya tuh lebih lebar? Nah, itu kita perlu kelas baru namanya group. Kalau teman-teman lihat dokumentasi ya, dia ada di dalam parent, di dalam child-nya nanti bisa kita tambahkan hover. Oke, ini kita kembalikan jadi insert 0. Oke, nah sekarang kita parent-nya kita buat group ya, dan kita inginnya ketika di hover blurnya melebar. Berarti kita buat group hover, kemudian insetnya kita kasih 2 atau 3. Refresh tes ya. Ya berubah ya. Cuman terlihat kurang soft karena terlalu tebalnya. Kita mungkin backgroundnya kita sedikit opacity-nya kita ubah. Oke, opacity misalnya sekitar 75%. Ya, mungkin terlihat lebih soft. Oke, nah gimana caranya supaya dia lebih smooth ketika di hover? 5 menit. Oke, kita tambahkan namanya transition, misalnya dengan duration misalnya 1000 ya. Terlalu cepet ya. Nah, ketika ini terlalu ini, mungkin kita perlu tambahkan animation untuk group hovernya. Hover, kemudian
Durationnya kita kurangi. Terlalu cepat mungkin. Durationnya kita 500. Kita cek dokumentasi mengenai transition. Oke, teman-teman bisa lihat di sini kalau transition aja berarti semua transition bakal dia terapkan. Coba transition. Lihat lebih smooth ya. Ini terlalu cepat. 300. Terlihat lebih better. Nah, sekarang kita coba duplikat lebih banyak. Contohnya misalnya 2 atau 3 link bookmarking gitu ya. Nah, misalnya ini dikasih nama email hosting misalnya Milespace atau mungkin teman-teman punya affiliate. Nah, kalau sebagai contoh, Indonesia juga punya affiliate ya, misalnya teman-teman bisa dapat komisi kalau seandainya ada yang mendaftar melalui link affiliate, atau bukan mendaftar ya, tapi beli produknya langsung. Ini itu berupa hosting atau domain. Contohnya ini. Hyperlinknya di sini. Kita kasih nama di sini misalnya murah, diskon 30%. Ya, 30%. Ya benar. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, problemnya dia terlalu bertumpuk ya. Harusnya ada jarak masing-masing ini. Coba kita blok dan Command D atau Control D. Jadi kita bisa mark semua kelas yang sama, dan kita bareng-bareng bisa diedit. Nah, misalnya di sini kita kasih marginnya 2. Kalau dirasa kurang 6. Oke, mungkin 6 lebih pas ya. Masing-masing glowingnya tetap sama. Oke, nah mungkin sepertinya cukup 3 link aja. Ini sebenarnya 5 ya. Nanti sebenarnya kita akan bikin otomatis, dan ini akan ngambil data dari Google Sheet yang kita buat. Kalau di sini saya udah menyiapkan Google Sheet, nanti kita akan masuk ke sini. Tapi sebelumnya kita akan buat dulu di footernya ini ada berupa social media link. Nah, saya juga udah menyiapkan aset-asetnya tadi ya, yang sudah saya download, udah export. Di sini ada image, kemudian icon, kemudian social medianya. Oke, sekarang kita bikin section baru. Mungkin namanya bukan section. Kita kasih nama footer aja ya. If dot container mx auto. Oke, kita kembalikan lagi. Kita tutup sementara biar kita bisa live.
Oke, kemudian ada beberapa social media. Kita unorder list, kemudian LI misalnya di sini hyperlinknya blank ke halaman baru ya. Dan kita kasih nama Facebook. Di sini ada Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan YouTube. Facebook. Kita buat satu dulu ya, nanti kita duplikat aja. Kita coba satu atau dua. Ini sini with kasih pagar aja untuk hyperlinknya. Oke, ini bisa lihat di sini, wah, mantap ya. Di tengahnya ini harusnya dia berupa gambar. Jadi kita pakai tag gambar, image, kemudian source-nya, source image icon misalnya Facebook. Oke, kasih nama Facebook. Dan di sini juga sama, tapi dia Twitter. Nama Twitter. Oops, sorry, salah ya. Harusnya kita pakai IMG. Harusnya adalah ini. Twitter. Nah, problemnya adalah di sini dia tuh horizontal ke bawah dan harusnya itu dia vertikal ke bawah, maksudnya harusnya horizontal. Oke. Tunggu. Plus namanya inline block. Oke, udah ya, horizontal ya. Bisa lihat. Oke. Kemudian kita coba duplikat beberapa gambar lagi. Misalnya Instagram. Oke. Kemudian LinkedIn dan YouTube. Oke, sudah ya. Oke, nah sekarang kita perlu bikin dia ke tengah. Sorry, ini terlalu lewat. Oke, ini dia. Plus MX strip. Oh. Kita bisa pakai mungkin pakai flex aja kali ya. Atau teks enggak harusnya. Oke. Karena dia berupa teks ya, bukan berupa document. Oke, sekarang kita beri jarak untuk bagian ternya, misalnya 6. Masing-masing ini kita beri jarak juga. Kita kasih jarak MX 1 atau 2 gitu ya.
Oke, cukup berjarak ya. Oke, sekarang kita masukin linknya. Di sini linknya ada Facebook, LinkedIn, kemudian Twitter, Instagram, Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn, kemudian ada YouTube. Oke, kita lihat bahannya. Oke, mungkin kita tes ya untuk LinkedIn misalnya. Oke, works ya. Oke, mungkin teman-teman lihat di sini terlalu berjarak untuk antara title-nya dan link bookmarking. Ini kan dia padding atasnya kita ubah aja di padding top. Oke. Padding bawahnya di bawahnya bar. Oke, mungkin cukup ya untuk slicingnya ya. Untuk dari UI desainnya. Nah, mungkin sekarang kita akan masuk ke bagian JavaScript-nya. Nah, di sini mungkin saya tidak akan membuat JavaScript yang terpisah. Mungkin kita akan bikin di satu halaman aja. Lalu bisa kita buat JavaScript-nya terpisah filenya. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian JavaScript-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah Google Sheet yang saya buat. Di sini ada title-nya, kemudian link URL-nya. Nah, ketika ini ditambahkan, harusnya dia akan nambah di sini nantinya. Jadi kayak dynamic gitu, karena itu akan menggunakan API-nya. Nah, sebelum itu kita akan mendapatkan mencari dulu endpoint dari Google Sheet-nya. Kita cari Google Sheet API get. Ini Google Sheet API. Kita lihat di sini dan ada get. Jadi kita hanya butuh dia tampil aja di halaman web. Jadi kita nggak perlu authentication buat ketika membukanya. Jadi semua orang bisa melihat halaman tersebut tanpa harus login atau segala macamnya. Oke, kalau dilihat ini kita ada URL endpoint-nya, Sheet Google APIs versi 4, spreadsheet, kemudian spreadsheet ID-nya, kemudian values-nya, kemudian range-nya. Nah, sekarang coba ya, kita simpan dulu di sini URL-nya kira-kira. Kalau di sini nih kita coba ini ID-nya ya, ID-nya, kemudian range-nya. Sebentar, salah katanya. Nggak bener ya. Chat ID, kemudian namanya 1, kita nggak pakai authentication. Major dimensionnya harusnya kita pakai row. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kira-kira endpoint-nya nanti akan seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari gizernya, dari arahnya ada range, major dimension, rows, kemudian values-nya kelihatan ya dari Google Sheet yang udah kita buat. Nah,
Sekarang kita coba masukkan ID-nya. Anggap aja ini spreadsheet ID-nya. Kemudian range-nya itu sheet 1 ya. Oke, sheet 1 kayak ini ya. Oke. Kemudian major dimension-nya sama dengan terus. Kita coba ini kalau kita di URL muncul nggak endpoint-nya? Wah, oke, di sini kalau dilihat ini request missing valid API key. Berarti kita kurang API key-nya nih. Nah, gimana cara dapetinnya? Kalau di sini Google bilang kita harus request API key-nya di console di Google Cloud Console ya. Oke, kita langsung aja akses console.cloud.google.com karena kita butuh key-nya aja. Projectnya udah ada ya, teman nanti bisa bikin project sendiri. Misalnya namanya microsite, kemudian kita perlu enablekan API service dari Google Sheet-nya. Oke, kita enablekan ini. Enable. Tunggu beberapa saat. Oke. Sudah enable ya. Oke, sekarang kembali ke credential. Tadi URL-nya di API services, kemudian library. Dan kredensial kita buat API keys-nya baru. Kredensial API keys. Oke. Udah, ini kita copy dulu ya. Dan kita simpan. Oke, nah sekarang kita tambahkan key-nya. Key sama dengan ya, key-nya tadi. Sekarang kita coba endpoint-nya apakah works. Responnya. Oke, teman-teman bisa lihat ini udah muncul sesuai dengan Google Sheet kita mau ya. Nah, kira-kira seperti ini poinnya. Oke, nah kita kembali ke code editor. Kita besarkan ya. Oke, kita mungkin buat JavaScript di bawah. Mungkin kita buat di bawah aja ya, nggak harus halaman baru, kita buat simple aja. Dan kita perlu bikin ID yang nantinya ini akan kita looping nih. Bukan ini ya, tapi ini ya. Yang akan kita looping adalah ini. Sebelumnya yang kita pasang ID di sini, mungkin ID-nya kita kasih nama misalnya link. Mungkin ini ya, kita kasih nama this. Oke. Ini ID-nya. Buat di sini terlebih dahulu. Kita bikin variabel const, kemudian namanya get ID, kemudian document get element get element by ID. Namanya tadi
sheet list. Oke, kita bikin variabel baru, misal namanya sheet API. Tadi jangan lupa URL-nya ini ya, copy. Oke. Nah, sekarang kita buat function baru, asynchronous. Nama functionnya mungkin load data. Kemudian kita akan menggunakan fetch untuk nge-get API-nya. Fetch misalnya ini kita ambil dari sheet API, kemudian dan response kita buat berupa JSON. Oke, kemudian kita get datanya dan misalnya data let kita bikin variabel get data, kemudian data console log get data. Jangan lupa errornya kita tangkap biar kita tahu kalau ada error ya. Kemudian error log aja errornya. Oke, sekarang kita coba cek di websitenya. Ini tadi, kemudian kita console, kita refresh halamannya. Oh, nggak jalan. Oh, kita belum load ya, JavaScript-nya kita jalankan dulu. Load data. Oke, ini teman-teman bisa lihat kalau kita udah dapat values-nya, kemudian ya major dimension, range. Yang kita pakai itu adalah values-nya aja. Jadi kita select values-nya aja. Values-nya aja. Oke, dapat ya. Ini values-nya. Nah, nanti kita akan membuat elemen, dan ini elemen ini akan kita looping karena datanya itu persis ya. Cuman yang berubah itu hanya hyperlink, kemudian title-nya aja. Nah, ini kita komen dulu, kemudian kita looping for misalnya let ini dengan 0, kemudian index data dot length, kemudian ini plus kita install dot log get data di indeksnya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita udah nge-looping array-nya. Nah, sekarang kita akan insert itu ke dalam HTML-nya. Oke. Sekarang kita buat variabel dulu. Kasih aja nama HTML ya. Oke. Ini kita komen aja dulu. Kemudian kita HTML plus sama dengan
klik, kita ambil elemen HTML ini yang akan kita looping. Kita tambahkan di sini. Oke, biar rapi kita tab kali ya. Oke, tidak rapi. Kita coba ambil datanya. Get data index. Oke, kita coba lihat. Oh iya, belum teman-teman, satu kurang. Kita perlu insert dia ke dalam ID yang mau kita buat, ya ID kita. Oke, di sini get ID, kemudian inner HTML sama dengan. Oke, teman-teman bisa lihat ini udah muncul datanya ya. Ini sih seperti yang ada di Google Sheet. Nah, problemnya di sini kita hanya mau pakai title-nya, kemudian hyperlink-nya. Nah, kita ini select ke elemen, bukan ke elemen, ke array yang pertama, yaitu 0. Oke, muncul ya, tapi hyperlink-nya kayaknya belum nih. Nah, kita perlu open hyperlink. Oke, get data next, kemudian kita ambil array yang pertama, yang kedua. Oke, sekarang muncul. Nah, problemnya kita cuma mau ininya aja nih, ini yang enggak. Berarti kita harus mulai dari yang kedua, bukan yang pertama. Oke, sekarang udah hilang ya. Nah, kalau kita coba ini muncul sesuai yang kita mau, misalnya email hosting. Oke ya. Nah, sebenarnya karena ini udah dia meng-create sebuah HTML atau elemen, jadi ini kita insert insert elemennya ini kita bisa hapus saja. Relatif hapus saja. Oke, tetap muncul ya datanya. Nah, ini udah jadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman coba misalnya di sini kita tambahkan di sheetnya, kira-kira bakal berubah nggak di webnya? Indonesia domain promo kali ya, Indonesia promo. Nah, misalnya linknya hanya promo. Harusnya ketika ini dia muncul di sini. Oke, kita coba refresh ya. Oke, teman-teman muncul ya. Ini udah dynamic. Oke, kalau kita klik masuk ke promo. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jika ada kendala atau mungkin ada masukan, ada tambahan, mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Mungkin itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.